al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam Muhammad al-Khudari rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih wa barakati ulumih wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum. Nabi kita dikatakan kadzab, dikatakan syair, dikatakan sahir, terakhirnya dikatakan majnun. La haula wala quwata. Maka Al-Quran ucapannya menyihir pendengar, seolah-olah tertarik dengan ucapan Al-Quran, disangka itu ucapan-ucapan sihir, seseorang jadi ikut sama dia. Bukan. La wallahi ma huwa bisahir. Orang-orang ahli sastra jahiliyah dibilang, wow ini syair dengan ain, syair, puisi-puisi yang bagus Quran. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Di dalam Al-Quran surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Allah tidak ngajarin dia syair, bahkan Nabi nggak suka dengan syair. Subhanallah. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ya. Orang-orang yang suka ahli syair memuji-muji orang kelebihan, maka nggak mau diajarin syair, tapi diajarin Al-Quran, zikir yang nyata, yang mengetuk hati orang Al-Quran tersebut. Dikatakan gila, dia bisa menebak, bisa meramal, bisa memberikan sesuatu firasat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah, dengan ridha Allah. Dibilang, nah gila ini ngomong yang bakal datang, belum datang dia diomongin. Itu Nabi. Nah, dijelaskan di waktu orang Arab dihadirkan di musim katanya untuk dikumpulkan orang-orang Quraisy semuanya. Dibilang, engkau kenal Muhammad ini sebelum dia bangkit? Kenal, Muhammadul Amin. Allahumma salli wa sallim. Engkau percaya dia? Kita percaya dulu. Amanat, gaulan wa fi'lan, ucapan dan katanya, dan syaraf, ya, orang yang mulia, yang terhormat, dia tahu semuanya, ya gulun Arab, ya. Sampai semuanya nggak ada yang bilang Nabi Muhammad itu ada dari sifat-sifat gila atau sahir atau kadzab atau majnun, nggak ada. Sebelum biasa, pas datang Al-Quran dibilang gila. Apalagi pulang dari mana? Pulang dari Isra dan Mi'raj, nggak ada yang benerin semua, karena dia berkata-kata, masa ke sana cuma 1 jam pulang pergi, kita jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis sebulan pakai onta. Nabi yang semalam baru pulang, langsung diceritain, langsung diberikan sama Allah gambar. Nih, ditanya berapa pintunya, berapa jendelanya, di mana ini, di mana itu, digambarin sama Allah. Kaget dia, wah gila nih Muhammad katanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang apa? Sadaqta, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad, sampai dikasih julukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syair, majnun, sahir, apalagi? Itu semuanya kadzab. Ini yang terakhir. Laisa bihammazin wala ijab. Enggak pernah Nabi berbohong, berdusta. Di dalam Maulid Daiba, ya, di dalam Maulid Daiba, Nabi tidak pernah berdusta. Biwajhin kadzab. Enggak, mukanya bukan muka pembohong. Sadiqul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadun Rasulullah as-sadiqul amin. Sadiqul wa'id. Ya, betul-betul tepat janji. Ya, sadiqul masduq. Nama-nama Nabi itu semua. Sadiqul masduq. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad berkata sesuatu yang enggak ada di dalam hari itu atau yang akan datang, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alamatus sa'ah, asyratus sa'ah. Tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Siapa yang tahu? Nabi kita banyak, sampai 70 ciri-ciri dia tahu. Kapan itu hari kiamat? Belum datang dari waktu itu. Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, katanya. Aku diutus antaraku dengan
hari kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Lama banget sampai sekarang belum kiamat. Tapi Nabi udah kasih ciri-ciri. Ciri-ciri kecil, ciri-ciri besar. Alamatul sughra, alamatul kubra. Dari mana itu? Irhasat dari Allah. Bukan gaib, bukan. Nah, dibilang apa nih? Kadzab, bohong. Enggak percaya bakal begini, enggak percaya padahal janji Allah. Semua dibuktiin, semuanya ciri-ciri hari kiamat udah datang sekarang. Yang tadi kita ngomong, kata Rasulullah, sayati alaikum zamanun illa fama ba'dahu syarrun minhu. Illa ma ba'dahu syarrun minhu. Bakal datang nanti akhir zaman, hari esok lebih parah dari kemarin. Yang kemarin gantiinnya lebih parah lagi yang kemarin. Paham gak nih? Pengganti yang baru lebih parah dari yang lama. Ya Allah, ya, begitu. Subhanallah. Yang ini, yang itu kita nggak bilang deh. Ya. Subhanallah. Ini Nabi udah ngomong tuh. Sayati alaikum zamanun illa fama ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik, bagaimana ya Rasulullah begitu? Engkau harus taat sama-sama, alaikum sama wa ta'ah. Mau nggak mau kita diem, taat dan dengar. Kecuali la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau udah nggak bisa kita ikuti dia, perintahkan kita maksiat, maka kita lawan udah. Nah itu semuanya dicontohkan tatkala Malik Rum namanya Hercules kalau kita ya, ditanya Abu Sufyan utusan Nabi kita, Sakhar ibnu Harb namanya, Abu Sufyan Sakhar ibnu Harb. Raja Rum berkata, engkau bawa dakwah dari siapa? Dari Muhammad. Siapa itu Muhammad? Dibilang Rasulullah. Apakah engkau katanya tuduh dia pendusta? Dia bilang enggak. Kita enggak pernah nuduh dia pendusta. Padahal dahulu di waktu sebelum dia masuk Islam, dia bilang Muhammad kadzab. Setelah dia jadi sahabat, langsung dia jadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan penulis wahyu. Ya. Nah, dibilang apa? Gak ada. Kalau begitu dia nggak pernah berdusta. Ya. Maka yad'al kadzib 'ala nas. Nggak mau dia meninggalkan kedustaan di kalangan manusia, enggak. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia aja nggak mau berdusta, apalagi sama Allah. Karena Al-Quran datang dengan benar. Al-Quran datang dengan betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir min Allah. Ya. Betul-betul kalimatnya, ayatnya, surahnya betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dengan satu ayat aja masuk Islam. Sayyidina Umar di dalam surat Thaha masuk Islam dengan surat Thaha. Beberapa sahabat dengan ayat-ayat masuk Islam. Karena dia tahu ini ayat benar-benar menyentuh hati langsung, menyentuh dirinya yang di dalam kejahilan. Setelah diterangkan dengan ayatun bayyinatun, ya, menjelaskan, dia masuk Islam. Sampai raja-raja yang ditawarkan oleh Nabi, aslim taslam wa illa fa bainana wa bainakum harb. Kalau kalian masuk Islam, kalian selamat. Kalau enggak, perang antara kita. Itu di awal-awal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan di awal.